Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Widianto dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dari Prodi Kesehatan Hewan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tahapan serta prosedur kerja dalam pembuatan preparat histologi. Dimulai, yang pertama adalah sampling, kemudian yang kedua adalah fiksasi, yang ketiga adalah trimming, yang keempat adalah dehidrasi, yang kelima clearing, yang keenam embedding, yang ketujuh adalah pemotongan mikrotop, yang kedelapan adalah pewarnaan, yang kesembilan dan yang terakhir adalah penyimpanan dan pemeliharaan preparat histologi itu sendiri. Ini adalah penjelasan dari masing-masing prosedur kerja, dimulai dari sampling dan yang terakhir adalah penyimpanan dan pemeliharaan preparat histologi itu sendiri. Alat dan bahan. Kita mulai dari alat-alat terlebih dahulu, yaitu adalah skalpel, pinset, stopwatch, inkubator, botol kecil, botol sampel, ada gelas objek, ada kaset plastik, ada gelas deck, pipet tetes, mold tray, lampengan blok, mikrotom, dan mikroskop. Selanjutnya adalah bahan-bahannya, yaitu ada sampel jaringan, alkohol 70%, alkohol 80%, dan alkohol 96%, serta ada larutan, silin, dan juga parafin. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Yang pertama ada sampling. Sampling atau lebih dikenal dengan pengambilan contoh adalah suatu proses pemilihan satu bagian atau contoh yang representatif dari suatu populasi. Metode ini berperan agar penemuan hasil penelitian tersebut bisa digeneralisasikan terhadap populasi bila sampelnya dipilih dengan cara yang tepat, sehingga penelitian tersebut dapat dievaluasi secara objektif. Kenapa kita memerlukan teknik sampling? Yang pertama, lebih murah. Yang kedua, lebih mudah. Yang ketiga, lebih cepat. Dan yang keempat adalah dapat mewakili populasi. Teknik atau prosedur sampling. Yang pertama itu menentukan populasi. Yang kedua, tentukan prosedur sampling. Yang ketiga, tentukan besar sampel. Yang kedua adalah fiksasi. Fiksasi adalah pemberian perlakuan tertentu terhadap elemen-elemen jaringan, terutama inti sel atau nukleusnya, sehingga dapat diawetkan dalam kondisi yang sedikit banyak mendekati keadaan aslinya. Tujuan dari fiksasi itu sendiri adalah yang pertama mempertahankan bentuk dan integritas kimiawi sel sesuai pada saat hidup. Yang kedua, mencegah kerusakan bentuk, struktur, dan hubungan antar sel akibat dari pembusukan dan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga adalah memperkeras jaringan agar terhindar dari traumatik atau akibat handling. Yang ketiga, trimming. Trimming berarti mengiris-iris jaringan menjadi lebih kecil yang bertujuan agar bisa dimasukkan ke dalam tisu keset untuk proses dehidrasi. Dalam melakukan trimming, sangat penting diperhatikan bagian jaringan yang mana akan dipilih, sehingga menunjang akurasi diagnosa. Keempat adalah dehidrasi. Dehidrasi adalah proses penarikan molekul air dari dalam jaringan. Tujuan dehidrasi itu sendiri adalah agar seluruh ruang-ruang antar sel dalam jaringan dapat diisi dengan molekul parafin. Dehidrasi menggunakan alkohol bertingkat dari yang rendah sampai ke yang tinggi, mulai dari 70%, 80%, hingga 96%. Masing-masing 2 kali 15 menit. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi perubahan tiba-tiba pada terhadap sel dan jaringan. Yang kelima adalah clearing. Clearing adalah proses penjernihan atau mentransparankan jaringan. Clearing berfungsi untuk menarik alkohol atau dehidran yang lain dari dalam jaringan agar dapat digantikan oleh molekul parafin.
Clearing menggunakan silin dengan membenamkan jaringan pada larutan tersebut selama 2 kali 15 menit. Yang keenam adalah embedding. Embedding adalah proses penanaman jaringan ke dalam media parafin. Tujuannya itu sendiri adalah untuk mempermudah dalam melakukan proses pemotongan atau pengirisan sampel. Dilakukan dengan mengeluarkan jaringan yang sudah diimpregnasi dari motre. Kemudian, menanamnya ke dalam lempengan blok yang berisi parafin cair. Setelah itu, ditutup dengan menggunakan kaset, plastik, dan dekel lalu didinginkan pada cold plate. Yang ketujuh adalah pemotongan dengan mikrotom atau lebih dikenal dengan section atau cutting. Proses pemotongan atau pengirisan jaringan dengan menggunakan mikrotom. Sampel yang dipotong tebalnya sekitar 5-7 mikron. Pemotongan akan berhasil jika pisau tidak tumpul, tidak berkarat, dan tidak terdapat sisa-sisa parafin dari hasil pemotongan sebelumnya, dan posisi sampel harus lurus dan baik. Suhu pisau dan suhu sampel serta ruangan harus sama agar sampel tidak patah atau terpotong-potong saat pengirisan. Yang kedelapan adalah pewarnaan atau staining. Staining adalah proses perwarnaan di mana sampel diwarnai dengan menggunakan zat warna. Tujuannya yaitu untuk mewarnai jaringan sehingga mudah diamati di mikroskop. Tahapan staining terdiri dari proses deparafinasi atau penarikan parafin dari dalam jaringan, proses rehidrasi atau pemasukan molekul air ke dalam jaringan yang dilakukan secara bertahap dengan menggunakan alkohol bertingkat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Proses ini sebagai media penghantar zat warna ke jaringan. Selanjutnya, proses infiltrasi zat warna menggunakan hematoxylin untuk mewarnai sitoplasma dan eosin untuk mewarnai inti sel. Lalu dehidrasi kembali yang bertujuan untuk mencegah kerusakan pada jaringan karena mengakibatkan terjadinya pembusukan. Setelah parafin dikeluarkan dengan menggunakan silen selama 20 menit kurang lebih, preparat dikeringkan dan ditetesi dengan entelan dan ditutup dengan deglass. Kemudian diamati di bawah mikroskop. Yang 9 adalah penyimpanan dan pemeliharaan preparat histologi. Usaha untuk menjaga bahan atau preparat histologi dengan cara yang baik dan benar. Tujuannya agar bahan, blok, atau preparat dapat bertahan lama dan tidak rusak. Yang pertama, penyimpanan dan pemeliharaan organ. Organ yang telah disampling dapat disimpan lama pada formalin atau paraformaldehid. Digunakan lebih dari 3 bulan, akan keras dan sulit diproses. Yang kedua, alkohol 70%. Jangan sampai kering. Cek selalu konsentrasi alkohol tersebut. Berikut ini adalah contoh dari penyimpanan dan pemeliharaan organ. Yang kedua, penyimpanan dan pemeliharaan blok organ. Blok organ yang telah dipotong dapat disimpan dengan menambahkan parafin pada permukaan yang telah dipotong, lalu disimpan di dalam kotak blok. Kemudian, yang ketiga adalah penyimpanan dan pemeliharaan preparat. Preparat yang telah dipotong tapi belum diwarnai dapat disimpan pada kotak preparat. Lalu, jaga agar tidak berdebu, tidak lembab, atau berjamur, dan tidak tergores atau rusak. Lalu sebaiknya simpan dalam inkubator 37 derajat Celcius. Untuk preparat yang rutin digunakan sebagai pembelajaran, cek sekali 2 tahun karena pewarnaan HE akan memudar akan seiringnya waktu berjalan. Lalu bagaimana? Yaitu dengan perbarui preparat. Untuk pewarnaan lain, sebaiknya langsung difoto karena biasanya warna akan berubah dan tidak tahan lama saat disimpan. Yang terakhir adalah penyimpanan dan pemeliharaan mikroskop. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu bersihkan permukaan mikroskop dengan kuas.
Lalu bersihkan permukaan kaca dan lensa dengan jalan ditiup menggunakan dust blower. Yang ketiga, bersihkan bagian ujung dari lensa objektif. Setelah itu, minyak imersi digunakan. Bersihkan secepat mungkin. Jangan biarkan sampai beberapa hari, karena minyak imersi dapat mengeras dan akan berdampak pada fokus gambar. Berikut ini adalah contoh penyimpanan dan pemeliharaan mikroskop itu sendiri. You are my world in every place. It's the things that you do, and it's the smile on your face. And as time goes by, I know I'm in a Demikianlah video yang dapat saya buat mengenai tahapan serta prosedur kerja dalam pembuatan preparat histologi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Rizky Widianto.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.